proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya ke dalam kelas. Nah, jadi tujuan adanya percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, tujuannya adalah supaya Ibu tuh siap dan percaya diri ketika nanti akan melakukan proses pembelajaran, sehingga akan membuat pembelajaran itu menarik bagi peserta didik. Baik Bu ya, dalam percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, berkaitan dengan tujuan. Nah, jadi kira-kira nih Bu ya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nah, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di pembelajaran tersebut adalah saya menginginkan peserta didik saya dapat menyebutkan panca indera manusia. Lalu yang kedua, saya menginginkan peserta didik saya dapat menjelaskan fungsi panca indera manusia. Selanjutnya, saya juga menginginkan peserta didik saya dapat menganalisis hubungan bentuk beserta fungsi panca indera manusia. Oke, berarti tujuan yang ingin Ibu capai itu ada 3 ya Bu ya? Apa tadi Bu? Yang pertama ingin mengidentifikasi, kemudian dapat menjelaskan fungsinya dan fungsi alat indera. Oke Bu Tia, yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan untuk observasi? Area pengembangan yang ingin dicapai, saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan nada yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa, lalu menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Saya juga mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 3 ya Bu ya. Tadi itu pengertian intelektual, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kemampuan sosial emosional. Baik Bu Tia, tentunya saya ingin mendengar nih dari Bu Tia ini bagaimana rancangan pembelajaran nantinya yang akan Ibu terapkan dalam kelas, entah baik bentuknya strategi, model, media maupun metode yang nantinya akan Ibu gunakan di dalam kelas. Rancangan pembelajaran yaitu pertama strategi ya Bu. Strategi ya. Saya menggunakan 2 strategi di sini. Yang pertama pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini saya mengorganisir siswa saya ke dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Misalnya berbagi tugas, diskusi, dan tanggung jawab bersama. Lalu ada juga pembelajaran aktif. Saya mengajak siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Oke, jadi strategi nanti yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu ada 2 ya Bu ya, yaitu strategi kooperatif. Berarti nanti Ibu membuat kelompok-kelompok kecil ya Bu ya. Kemudian strategi aktif, berarti nanti itu Ibu bagaimana caranya untuk membuat siswa itu terlibat aktif, terutama dari dalam kelompok-kelompok kecil ya Bu ya. Oke, nah selain strategi Bu ya, saya juga ingin tahu nih nanti media apa, model pembelajaran apa nantinya yang akan Ibu rancang di dalam kelas. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran langsung. Materi pembelajaran disusun oleh saya sendiri sebagai guru dan disampaikan kepada siswa. Nah, model ini juga berkaitan dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi dari guru ke murid dilaksanakan dengan ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Jadi modelnya itu nanti itu bentuk eksploitasi Bu ya. Berbentuk tanya jawab gitu ya Bu ya, antara guru dengan siswa. Apakah guru dengan siswa saja atau nanti itu ada kolaborasi antara siswa dengan siswa Bu? Ada Bu, karena saya menggunakan sistem diskusi juga kan dari kelompok kecil, jadi mereka juga akan berdiskusi bersama satu sama lain.
Baik Bu. Nah tadi sudah strategi sudah, model sudah, nih metode. Saya juga mau tahu nih metode nantinya yang akan Ibu Tia gunakan dalam kelas. Seperti apa Bu Tia? Metode yang saya gunakan adalah metode project basic learning. Nah, metode ini saya gunakan untuk siswa dapat mengidentifikasi. Saya juga mengadakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Terus saya juga akan mengadakan tugas mandiri untuk siswa melalui kerjaan rumah. Jadi tadi metode nantinya yang akan Ibu terapkan ini ada 4 ya Bu ya? Oke, metodenya bentuknya project based learning. Dengan seperti apa Bu tadi? Mengidentifikasi, diskusi. Selain mengidentifikasi juga melakukan diskusi ya Bu ya. Dengan model seperti apa tadi Bu? Diskusi kelompoknya? Tanya jawab. Terus nanti saya akan menggunakan LKPD untuk siswa. Bentuk LKPD juga. Baik Bu Tia, tadi kan kita sudah melakukan percakapan tentang strategi, model, metode. Nah, saya ingin tahu juga nih Bu Tia, media apa nanti yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran? Rencananya Bu, saya akan memakai media pembelajaran berupa media visual. Saya menggunakan Infocus untuk mengajar. Jadi media visual ini dapat memperlancar pemahaman peserta didik. Lalu materinya juga akan mudah diingat bagi peserta didik karena pendapat saya dengan menggunakan bantuan media pembelajaran visual dapat memfokuskan peserta didik dalam pembelajaran karena bersifat interaktif dengan warna-warna yang menarik. Jadi siswa dapat fokus, termotivasi untuk mendengar penjelasan dari guru. Ya, berarti tadi itu medianya visual ya, dengan menggunakan Infocus. Memang sih kalau pembelajaran menggunakan seperti Infocus atau PPT, itu siswa itu akan merasa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, ya kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Misalnya hari apa, kemudian jam berapa, kemudian di kelas berapa ya? Rencananya Bu, saya akan mengadakan pembelajaran itu di hari Kamis. Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di jam pertama ya Bu. Karena saya belum keempat, jadi saya di kelas 4. Jadi Bu Tia ini wali kelas 4 ya Bu Tia ya. Baik Bu Tia, jadi nanti di hari Kamis Kamis depan ya Bu Tia ya, tanggal 25 Juli di kelas 4 di jam pertama saya akan datang ke kelas Bu Tia untuk melakukan observasi. Nah, pada saat itu Bu Tia saya akan melihat dan mencatat hal-hal penting pada saat Bu Tia melakukan proses pembelajaran. Bu Tia, nanti setelah kita melakukan observasi, setelah saya melakukan observasi kepada Bu Tia, setelah itu akan ada percakapan pasca observasi Bu Tia. Nah, nanti itu akan didampingi oleh PP saya. Nah, seperti itu ya Bu Tia ya. Nah, sebelum kita akhiri Bu Tia, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu Tia? Hasil yang saya dapatkan hari ini mungkin saya sudah harus mempersiapkan berbagai macam hal sebelum memulai pembelajaran nanti. Misalnya seperti menyiapkan materi, lalu media, LKPD, tugas, dan lain-lain. Jadi hasil yang Bu Tia dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu Tia bisa ada gambaran lah ya, punya gambaran apa-apa saja nantinya yang akan Ibu Tia persiapkan sebelum melaksanakan proses pembelajaran di hari itu. Oke Bu Tia, baik, terima kasih Bu Tia atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang pada hari ini untuk percakapan kita pra-observasi. Nah, sampai bertemu di kegiatan nanti Bu Tia di hari Kamis tanggal 25 Juli di jam pertama dari kelas 4. Semoga nantinya kegiatan observasi itu akan berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah
bagaimana kabarnya hari ini Bu Tia? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, baik ya Bu Tia ya. Sehat ya Bu Tia ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah Bu, sebelumnya nih kita sudah pernah melakukan observasi, kemudian observasinya gitu kan, jalannya proses belajar yang kita Ibu lakukan. Kemudian, nah hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, Bu. Ya. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Nah, ya, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat kemarin pada saat observasi. Nah, bolehkah saya bertanya sedikit dengan Bu Tia? Ya, boleh. Oke, boleh ya Bu ya? Mungkin ya Bu ya. Nah, jadi sebelumnya itu Bu, kita kan sudah pernah melakukan observasi nih Bu. Di situ Ibu Tia sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, boleh nih Ibu sampaikan kembali apa tujuan pembelajaran yang kemarin yang akan Ibu capai? Tentang tujuan pembelajaran yang kemarin, Ibu, tujuannya adalah peserta didik mampu menyebutkan panca indera manusia. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menjelaskan fungsi panca indera manusia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan bentuk serta fungsi panca indera manusia. Berarti ada 3 ya Bu Ada ya? 3 ya. Ya, tujuannya ya Bu ya, tujuan memahami dan bisa mengidentifikasi panca indera manusia. Ya, nah saya ingin bertanya nih, ya nih, yang bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan operasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Oke, sebelumnya terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebagai seorang guru, saya merasa senang dan bangga melihat jalannya kegiatan observasi kelas yang berlangsung kemarin. Lalu kegiatan ini memberikan keyakinan pada saya bahwa kemampuan memahami peserta didik itu terletak dari bagaimana cara guru memilah dan menyusun strategi yang signifikan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, jadi Bu Tia mengenai senang sekali ya Bu Tia ya. Iya. Nah, bagaimana nih dengan kembali nih, bagaimana perasaan Bu Tia kemarin ketika dalam proses pembelajaran itu dengan adanya kehadiran supervisor dalam kelas? Perasaan saya pada saat itu merasa senang, juga merasa nervous sih Bu, karena jarang-jarang ada yang mengawasi pada saat pembelajaran. Biasanya hanya saya sebagai guru, orang tua di dalam kelas untuk siswa. Senang dan meskipun nervous tadi itu, tapi alhamdulillah ya Bu ya, proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Nah, pertanyaan kemudian nih Bu, ya, waktu pra-observasi saya juga pernah menyampaikan area pengembangan yang akan Bu Tia lakukan dalam kelas. Nah, boleh Bu Tia ceritakan kembali area pengembangan itu seperti apa? Area pengembangan yang saya lakukan di kelas kemarin adalah mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan nada yang jelas dan mudah dipahami peserta didik. Di kelas saya Ibu menggunakan alat mikrofon yang dapat membuat suara saya lebih jelas terdengar sampai ke ujung pojok kelas Bu. Jadi anak-anak dapat mendengarkan saya menjelaskan materi di depan kelas dengan suara yang jelas. Berarti menyampaikan intelektual supaya nada Bu Tia itu mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami oleh siswa. Nah, Bu Tia, ini kita sharing saja Ibu Tia ya. Langsung saja ke ngomongnya gitu kan. Tia, boleh kita akan kembali nggak proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Seperti tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, langkah-langkahnya seperti apa gitu kan, yang boleh Ibu ceritakan kembali. Proses pembelajaran kemarin ya Bu ya. Ya. Proses pembelajaran kemarin yang pertama saya seperti biasa melakukan kegiatan awal selama 10 menit, yaitu dengan membaca doa, lalu adanya persepsi, adanya literasi, dan juga mengaitkan
pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat hari itu. Terus setelah itu pada kegiatan inti saya menggunakan alat media pembelajaran Infocus untuk menjelaskan pada siswa tentang pembelajaran panca indera tersebut. Saya juga menyediakan atau membuat LKPD untuk siswa dengan cara berkelompok. Anak saya kelompokkan menjadi 2 orang, jadi satu kelompok 2 orang satu bangku untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke, ya. Jadi kemarin memang pada saat saya mengamati memang strategi atau langkah yang sudah Ibu lakukan itu memang sudah berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir gitu kan. Bu Tia juga sudah menerapkan pembelajaran rekonsiliasi dengan adanya konten kan, proses dan ada hasil produk dari siswa tersebut. Kemudian Bu Tia juga sudah menerapkan diskusi ya, Ya, diskusi mengelompokkan siswa menjadi kelompok Kecil. kelompok kecil gitu ya. Satu kelompok itu berapa orang kemarin ya? 2 orang. 2 orang saja ya, Bu Ya, Tia, 2 orang saja. Ya. Bersama teman sebangku. Nah pada saat kelompok itu Bu Tia, apakah mereka ada yang misalnya tidak mau dengan kelompok ini atau memang Bu Tia sudah kelompokkan gitu atau mereka milih sendiri? Oh, alhamdulillah pada saat saya menyuruh mereka untuk berkelompok dengan teman sebangku, mereka sangat senang. Bu Fitri, tidak ada kendala apapun untuk hal itu. Ya, jadi mereka senang ya, Ya, menerima. bisa menerima kalau Bu Tia itu sudah menetapkan gitu ya. Oke, ya sangat baik sekali ya Bu Tia ya. Jadi memang langkah-langkahnya, tahap-tahapannya kemarin itu memang sudah berjalan dengan baik ya. Nah tadi Ibu Tia sudah menyebutkan area pengembangan gitu kan. Nah yang ingin saya tanyakan ini, menurut Bu Tia sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil? Menurut pendapat saya ini Bu Fitri, area pengembangan yang sudah saya lakukan kemarin sepertinya sudah berhasil, namun mungkin masih belum 100%, mungkin sekitar 80 atau 90%, karena saya merasa bahwa ada sebagian anak yang mengerjakan LKPD dan tugas mandiri dengan hasil yang belum maksimal. Jadi belum maksimal ya, Iya. belum maksimal, hanya hanya berapa persen tuh. Iya. Kenapa ya, apa sebabnya kok tidak mencapai sepenuhnya gitu, tidak optimal? Apakah dari siswa gitu? Iya. Karena mungkin dari pengamatan yang saya lihat tentang anak murid saya, Bu, adanya kurang fokus untuk mendengarkan penjelasan dari guru di depan. Kurang fokus, dan anaknya memang di dalam kelas kurang aktif, kurang bisa berpartisipasi. Oh iya, jadi karena siswa itu kurang aktif dan kurang berpartisipasi ya. Ya. Nah jadi seandainya siswa itu tadi tuh yang kurang aktif, kurang berpartisipasi itu gimana tindakan Bu Tia itu supaya mereka itu bisa berpartisipasi, bisa aktif kembali mengikuti pembelajaran Bu Tia? Rencana saya akan melakukan pembicaraan 4 mata dengan siswa tersebut, Fitri, memberikan motivasi, memberikan nasihat supaya di dalam kelas tidak melakukan hal seperti itu lagi, seperti tidak belajar, tidak suka berkelompok, tidak suka berpartisipasi dan lain-lain. Jadi Bu Tia menyampaikan budaya positif lah ya. Oke. Selama Bu Tia melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ini, apakah Ibu pernah mengalami kendala atau apakah ada hambatan ketika dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Kalau berbicara tentang kendala, Bu Fitri, sejauh ini kendala yang saya hadapi adalah mungkin tentang media pembelajaran yang saya pakai, Bu Fitri. Lalu juga ada sebagian anak yang
ribut, kurang fokus atau berbicara kepada teman sebangku. Mungkin itu kendalanya. Kendalanya siswa ribut ngomong ya sama temannya di bangku ya. Itu Iya. kenapa tuh Bu Tia? Kenapa bisa terjadi seperti itu Bu Tia? Tentang media pembelajaran yang saya gunakan itu Bu, mungkin karena peserta didik itu terlalu antusias dengan media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu Enfokus kan. Jadi anak-anak itu penasaran pembelajaran apa yang akan dilakukan nanti menggunakan alat ini. Jadi kadang-kadang anak tuh maju ke depan untuk menekankan tombol alat tersebut. Jadi hal itulah yang mungkin membuat kelas menjadi tidak kondusif. Lalu tentang anak yang ribut dan berbicara kepada teman itu, mungkin hal itu sudah biasa terjadi ya Bu. Dari anak fase A sampai fase C pasti sudah pasti memang pernah menemui anak-anak seperti itu. Mungkin pendapat saya, mungkin sebagian anak itu memang tidak dapat fokus pada satu hal. Jadi anak-anak itu sering teralihkan kefokusannya dengan hal-hal lain. Misalnya ada teman yang mengajak ngobrol, terfokuskan dengan hal lain, entah itu terpandang ada mainan atau segala macam, membuat mereka tidak fokus dengan pembelajaran kemarin. Jadi saya tangkap dari pembicaraan Bu Tia ini bahwa yang membuat mereka itu tidak bisa tertib gitu kan, ada rasa penasaran ya. Iya. Ada rasa penasaran dari media yang Ibu tampilkan tadi. Iya, terlalu antusias. Karena mereka sangat senang kali ya. Jadi mereka penasaran dengan seperti itu, tombol-tombol itu ya. Jadi mereka berkalian. Kalau menghadapi seperti itu Bu Tia, siswa yang seperti itu yang penasaran atau segala macam itu, apa solusi Bu Tia untuk menghadapi hambatan seperti itu? Mungkin seperti biasa saya menggunakan cara untuk menyuruh anak untuk duduk di kursinya masing-masing dengan tertib, terus memberikan arahan supaya anak tidak berkeliaran kesana kemari dan fokus pada pembelajaran tersebut. Hanya itu sih. Ya, bagus sekali ya solusinya kan. Ada solusi lain selain itu? Selebihnya mungkin tidak ada ya. Dari siswa, dari segi medianya ada hambatan tak Bu Tia? Dalam segi media tidak ya. Alhamdulillah di sekolah ini sudah menyediakan media untuk guru, kita tersedia fasilitas gitu ya. Dari gurunya sendiri tidak dalam menyampaikan pembelajaran ada hambatan? Alhamdulillah tidak ya. Baik sekali ya. Nah, dari tadi yang telah Ibu sampaikan dari awal kan langkah-langkahnya gitu kan. Nah, apa rencana ke depan yang ingin Ibu Tia lakukan ke depannya supaya proses pembelajaran ini bisa berjalan lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Rencana proses pembelajaran ke depan, saya berencana akan memfokuskan pada beberapa aspek penting Fitri untuk memastikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Seperti mungkin saya akan menggunakan media yang bervariasi agar peserta didik tidak bosan dengan kegiatan pembelajaran yang itu saja. Terus tentang evaluasi pembelajaran, mungkin saya tidak terus-menerus menggunakan ujian tertulis. Saya akan mencoba menggunakan metode lain seperti presentasi, portofolio, proyek dan lain-lain yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan perkembangan peserta didik. Jadi rencana kedepannya baik sekali ya yang ingin Ibu lakukan gitu kan, mengevaluasi gitu ya, terus metode-metodenya juga ditingkatkan gitu ya. Kemudian tadi Bu Tia bilang untuk mengadakan portofolio ya Bu Tia ya. Nah, baik sekali Bu Tia. Nah, kira-kira nih Bu Tia dari rencana tadi yang udah Ibu sebutkan gitu kan, pengennya mengevaluasi, memperbaiki metode dan menambah proyek atau portofolio kan. Nah, kira-kira ini kapan akan Ibu lakukan perubahan tersebut? Kapan mulai Ibu lakukan? Kapan ya Bu? Mungkin insya Allah pada pembelajaran yang akan datang ya, akan saya gunakan, sudah saya rencanakan memang dari awal. Jadi mungkin untuk pembelajaran yang akan datang saya akan menggunakan rencana tersebut. Oke.
Jadi pembelajaran yang akan datang itu apakah minggu depan atau bulan depan atau tahun semester ke depan atau tahun ajaran baru? Kalau itu mungkin minggu depan. Oh, secepatnya ya, Bu Tia, Secepatnya. ya. Mantap sekali, Bu Tia. Jadi secepatnya Bu Tia akan melakukan rencana-rencana tersebut supaya memang pembelajaran itu menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya, ya, Bu, ya. Ada peningkatan ya, Bu Tia, ya. Oke, Bu Tia. Nah, jadi Bu Tia, apa yang udah Ibu Tia sampaikan itu sangat baik sekali, ya. Eh, Sangat luar biasa sekali apa yang telah Ibu laksanakan kemarin. Ketika saya amati itu memang sudah tercapai, Bu Tia. Dari tujuan Ibu Tia sudah menyampaikan, kemudian dari langkah-langkah pembelajaran juga sudah tercapai, gitu kan. Strategi sudah diferensiasi, ada konten, ada proses, dan ada model pembelajaran memang yang sudah sesuai, gitu kan, sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan di pra observasi, Bu Tia. Nah, namun memang tadi ada beberapa hambatan ya, Bu Tia, ya, yang telah Ibu sampaikan. Itu memang pada saat ketika saya mengamati itu memang juga sudah terlihat. Anak-anak itu memang tadi itu ada rasa penasaran, mereka bukan kurang aktif, Bu Tia, mereka itu kurang disiplin. Karena penasaran tadi kan. Nah, kemudian Bu Tia, solusi yang telah Ibu sampaikan juga sangat baik sekali, gitu kan. Rencana kedepannya sudah Ibu sampaikan juga untuk segera, gitu kan, melakukan rencana itu secepatnya supaya menjadi pembelajaran menjadi lebih positif dan berdampak pada murid. Nah, ya mungkin cukup yang saya tanyakan ke Ibu ini. Saya banyak mengucapkan terima kasih, Bu, ya. Terima kasih banyak dari awal, dari dari observasi, dari aksi nyata sampai kegiatan hari ini di pasca observasi ini, Bu Tia sudah membersamai saya. Ya. Terima kasih banyak, Bu Tia, sudah meluangkan waktunya, sudah mendukung saya dalam kegiatan seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan, Bu Tia? Untuk sekarang mungkin tidak. Oke. Mudah-mudahan Bu Tia apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa terrealisasikan. Ya, ya. Demikian Bu Tia, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.